Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana dari PGMI 3. Kali ini saya akan membahas tentang brand atau merek. Apa sih brand atau merek itu? Saya akan jelaskan di bawah ini. Saya akan menjelaskan apa arti dari merek atau brand. Menurut Eker, merek atau brand adalah janji seorang penjual atau perusahaan untuk konsisten memberikan nilai, manfaat, fitur, dan kinerja tertentu kepada pembelinya. Sedangkan menurut Staton, merek atau brand adalah nama, simbol, tanda, desain khusus, atau beberapa kombinasi unsur-unsur ini yang dirancang untuk membedakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Yang artinya merek adalah suatu tanda yang terkait antara produk satu dan produk lainnya, sehingga konsumen akan lebih mudah untuk mengidentifikasi produk mana yang dibutuhkan. Untuk itu disebut juga identitas merek, yaitu sekumpulan tanda yang mudah dikenal seperti simbol, gambar, warna, tipografi, teks yang berbeda yang secara bersama-sama menciptakan identitas yang bisa dikenal dan berbeda dengan yang lain. Identitas merek ini diciptakan untuk mewakili objek dan nantinya akan ditanamkan pada persepsi konsumen, sehingga konsumen lebih mudah untuk mencari atau tahu produk-produk yang mereka butuhkan. Ada beberapa identitas merek yang biasa digunakan oleh pemasar dalam mengenalkan mereknya kepada konsumen. Yang pertama ada brand name, yaitu dikenalkan berdasarkan namanya. Yang kedua ada brand mark, yaitu diperkenalkan merek yang ditekankan berdasarkan simbol-simbolnya. Yang ketiga ada brand sound, yaitu perkenalan merek berdasarkan suara. Terakhir, trend karakter, yaitu perkenalan merek yang berdasarkan karakter makhluk hidup. Contoh pemasar yang menekankan pada pengguna brand name adalah perusahaan seperti Samsung, di mana pada logonya lebih dikenal dengan tulisan Samsung daripada simbol-simbolnya atau bahkan dengan karakter yang lain. Lalu pada pemasar yang lebih menekankan pada penggunaan brand mark, contohnya adalah perusahaan Apple, di mana sangat jarang sekali melihat tulisan Apple, tapi lebih sering melihat dalam bentuk sebuah simbol. Sedangkan pemasar yang juga menekankan pada trait karakter, contohnya pada perusahaan McDonald, di mana mereka menggunakan karakter badut untuk mengenalkan perusahaannya pada konsumen. Terakhir, pada perusahaan juga menekankan pada brand sound. Biasanya mereka membuat sebuah jingle pada perusahaan Coca-Cola. Hal tersebut dengan tujuan mengenalkan produk mereka kepada konsumen. Sedangkan objek brand atau merek itu sendiri bisa berubah, seperti personal atau person, organisasi atau perusahaan, destinasi atau tempat, dan yang terakhir produk atau jasa. Keempat inilah yang biasa memasarkan pada konsumen. Sekarang kita masuk pada asosiasi sebuah merek, di mana asosiasi merek itu adalah segala sesuatu yang terhubung kepada ingatan konsumen terhadap suatu merek. Asosiasi merek tersebut ini bisa menyangkut produk atribut, customer benefit, user atau customer, price, produk kelas, country atau kultur. Pada asosiasi merek yang menekankan pada produk atribut, yaitu seperti Gojek, di mana komunikator pemasar menanamkan mereknya dengan segala atribut yang bernuansa hijau. Pada asosiasi merek yang menekankan kepada customer benefit, yaitu seperti Dettol,
Komunikator pemasar menanamkan mereknya dengan menekankan pada manfaatnya, yaitu sabun Dettol. Yang kita tahu sabun Dettol itu lebih ampuh membunuh kuman. Pada asosiasi merek yang user customer itu, yaitu komunikator atau pemasar menanamkan mereknya dengan menekankan pada penggunanya. Contohnya pada produk seperti susu Prenagen, di mana pemasar memang mengkhususkan produk Prenagen yaitu untuk ibu hamil. Berikutnya pada asosiasi merek yang menekankan pada price, di mana komunikator pemasar menanamkan mereknya dengan harga yang murah dibanding dengan semua kompetitornya. Contohnya perusahaan kulit motor, di mana mereka menekankan bahwa produknya yang paling murah dan kompetitornya yang ada. Lalu ada asosiasi merek yang menekankan pada produk class, yaitu di mana komunikator pemasar menanamkan mereknya dengan menekankan pada nilai atau kasta produk. Contohnya seperti HP Apple, di mana mereka menekankan produknya adalah produk kelas atas. Kan kita tahu HP Apple itu terkenal mahal, canggih. Dan pada asosiasi merek yang menekankan pada country dan kultur, komunikator menanamkan mereknya dengan menekankan pada asal produk atau budayanya. Seperti contohnya pada batik Jogja, di mana batik Jogja produk tersebut menekankan bahwa batiknya berasal dari Jogja. Lalu ada juga kesadaran dari merek, di mana ini merupakan perhatian konsumen untuk mengenali maupun mengingat suatu merek. Kesadaran merek ini juga dikenal sebagai piramida kesadaran merek, di mana ini merupakan tingkat kesadaran konsumen kepada suatu merek. Yang pertama ada unaware of brand, yaitu tidak mengenali merek. Terus yang kedua ada brand recognition, yaitu pengenalan merek. Dan yang ketiga ada brand recall, peningkatan kembali merek. Dan yang paling teratas ada top of mind, puncak pikiran. Pada tingkatan yang paling rendah yaitu unaware of brand, di mana konsumen tidak mengenali merek dan tidak menyadari adanya suatu merek. Contohnya pada konsumen yang menaiki bis umum. Umumnya mereka hanya mengenali merek dari bus tersebut tanpa mengenali merek kendaraan yang dinaikinya, entah itu berupa Hino ataupun Mercedes-Benz. Artinya konsumen tidak aware pada merek bus yang mereka tumpangi, sehingga kesadaran konsumen dianggap level unaware of brand. Pada tingkatan yang lebih tinggi adalah brand recognition, yaitu pengenalan merek. Pengenalan merek muncul lagi setelah dilakukan pengingatan kembali dengan menyebut nama merek. Misalnya pada produk Fit, jika konsumen baru ingat bahwa produk Fit ini adalah produk mineral ketika mengingat nama Fit, maka ia masuk brand recognition. Tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu brand recall, di mana pengingat kembali merek tanpa menyebut kembali nama merek. Misalnya ketika konsumen disebutkan mengenai produk mineral yang di dalam produk konsumen tersebut, langsung muncul ingatan mengenai Cleo, Fit, dan Aqua. Artinya ketiga merek ini sudah termasuk ke dalam tahapan brand recall. Dan yang terakhir ada tingkat kesadaran merek yang tertinggi, di mana pada ketingkatan kesadaran top of mind ini
merek akan muncul pertama kali oleh konsumen atau pertama kali muncul dalam benak konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Ya, seperti ketika konsumen langsung mengingat produk Aqua jika ia mengkonsumsi air mineral. Artinya tanpa perlu pikir panjang, konsumen tersebut langsung tahu akan membeli air mineral. Selanjutnya kita akan membahas loyalitas merek, di mana ini komitmen dan kecenderungan konsumen untuk terus melanjutkan membeli produk pada merek tertentu di masa yang akan datang, di mana loyalitas merek dikenal sebagai switcher buyer, likes the brand, satisfied buyer, committed buyer, habitual buyer. Pada kategori switcher, konsumen masih sering berganti produk atau jasa yang dikonsumsinya tanpa memiliki komitmen terhadap suatu produk atau jasa tertentu. Pada kategori habitual buyer, yaitu pelanggan yang tidak mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi brand atau membeli karena kebiasaan. Lalu pada kategori satisfied buyer, di mana pelanggan dapat dikategorikan sebagai pembeli yang puas dalam mengkonsumsi brand atau membeli karena kepuasan. Berikutnya pada kategori likes the brand, di mana pelanggan dapat dikategorikan sebagai pembeli yang menyukai brand atau membeli karena perasaan ekonomi. Selanjutnya pada kategori yang terakhir yaitu committed buyer, di mana pelanggan dapat dikategorikan sebagai pembeli yang setia dalam tingkatan paling atas atau membeli karena representasi terhadap dirinya. Merek atau brand, jika dibuat dalam suatu bagan, maka merek ini bermula dari adanya identitas merek yang kemudian asosiasi merek. Itulah sedikit penjelasan mengenai brand atau merek. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.